Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah sampai di second last day di bulan ini, bulan Oktober, 30 Oktober 2024. Kita hanya 1-2 bulan lagi mengakhiri tahun ini. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hari demi hari tubuh kita mungkin makin lemah, tetapi biarlah kerohanian kita makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Itulah yang Paulus ajarkan melalui firman Tuhan bagi kita anak-anaknya dalam 2 Korintus 5. Dan kita masih belajar mengenai 2 hal terakhir untuk menutup seri ini, yaitu mengenai eksistensi manusia. Saya berharap renungan ini yang saya sudah share selama 1 bulan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua, sehingga menambah pengetahuan kita mengenai siapa diri kita, untuk apa kita dilahirkan, dan kemana kita akan pergi. Dan hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu mengenai keberadaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena sebagai manusia kita harus mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah pun sudah menjadi manusia. Saya beri judul Yesus menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam agama-agama lain itu ada konsep reincarnation atau reinkarnasi. Reincarnation ini adalah kalau saudara dalam dunia ini hidup baik-baik dengan perbuatan baik saudara akan lahir di dunia akan datang dalam wujud yang lebih baik. Misalnya menjadi malaikat atau dewa. Sedangkan kalau saudara hidupnya jahat, saudara akan lahir dalam bentuk yang lebih rendah, misalnya dalam bentuk binatang. Tentunya konsep ini tidak ada dan tidak diajarkan oleh Alkitab. Yang Alkitab ajarkan adalah inkarnasi, yaitu di mana Tuhan menyatakan dirinya atau menjelma menjadi manusia. Reinkarnasi bertentangan dengan Ibrani 9 ayat 27 bahwa setiap manusia secara general itu ditentukan untuk hidup satu kali, lalu setelah itu meninggal, kemudian dihakimi. Itu satu konsep yang tidak diajarkan Alkitab. Sedangkan inkarnasi itu adalah Tuhan yang sudah menyatakan dirinya dalam daging atau dalam rupa manusia. Kenapa? Karena Tuhan harus menyelamatkan manusia dari dosa. Kita sudah belajar dalam renungan-renungan sebelumnya bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dan cara Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa adalah dia harus menjadi manusia. Dia bukan hanya harus menjadi manusia, tetapi dia juga harus manusia yang tidak berdosa. Dan itu hanya dapat terjadi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Di aspek yang pertama, Tuhan yang menjadi manusia ini akhirnya dia lahir dengan menggunakan rahim Maria. Melalui perantaran Roh Kudus akhirnya Maria mengandung, kemudian lahirlah Tuhan Yesus. Tapi tidak ada benih dosa di sana, karena bukan benih Yusuf yang melahirkan Yesus, tapi benih dari Allah Roh Kudus itu sendiri. Akhirnya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Dia hidup dalam ketaatan dan menyerahkan dirinya untuk diselamatkan bagi manusia yang berdosa. Filipi 2 ayat 7-8 menyatakan, "Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Saudara, Tuhan Yesus merendahkan diri. Ia Tuhan yang pemilik surga, menjelma menjadi manusia, namun tidak berbuat dosa. Dia jadi manusia sehingga dia bisa memberikan nyawanya bagi kita. Di dalam hidupnya penuh kasih, penuh kebenaran. Dia anak tunggal Bapa. Karena itulah setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan hal itu. Jadi kita sekarang bukan hanya memiliki juru selamat, tapi juga bisa memiliki pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kita.
Yesus yang sudah menjadi manusia memberikan teladan kerendahan hati, teladan ketaatan, teladan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan banyak lagi yang kita bisa discover di dalam pribadi Yesus yang sudah menjadi manusia ini. Namun yang terpenting dari semua itu, tujuan Yesus menjadi manusia agar dia bisa menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Mari bersyukur atas karya Bapa yang indah yang sudah memberikan Yesus bagi kita semua, sehingga kita bisa diselamatkan, sehingga kita tahu kemana kita pergi setelah kita meninggal. Paulus melalui inspirasi Roh Kudus berkata, to depart from this body, artinya untuk pergi dari tubuh ini, to be at presence with the Lord, bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Jadi begitu kita meninggal, sebagai manusia kita tahu destiny kita. Kita akan berdiam di surga kekal bersama Tuhan dan hidup dalam kebahagiaan selama-lamanya. Inilah pengharapan kita sebagai manusia yang sudah ditebus dan diselamatkan. Mari terus semangat hidup menjalani hari-hari kita, karena kita tahu hidup kita sudah dijamin di dalam Tuhan hari ini dan sampai kepada kekekalan. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menerangi kita semua, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.